Waduh, cuma di Indonesia mantan dari napi koruptor ini justru mengkritik dari Tio yang mengkritik program makan bergizi gratis. Yes, positive people, kita tahu bahwa ini Wakil Ketua Umum Golkar Idam ini mengkritik dari apa yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa UGM Tio yang mengkritik terkait program makan bergizi gratis. Kita tahu ya bahwa Tio ini sempat menyebut bahwa gitu di tahun 2025 MBG itu diplesetin sebagai maling berkedok gizi dan rame gitu ya, viral. Ditanggapi sama Nani SD yang waktu itu bahwa nggak ada tuh gitu. 2026 terbukti. Nah, rupanya Tio ketika berspeak up ini bikin kuping ini Waketum Golkar ini kayaknya panas gitu ya, sampai Waketum Golkar ini mengkritik Tio gitu ya. Nah ini, dan kita tahu FYI banget gitu bahwa Waketum Golkar ini adalah mantan dari napi korupsi. Kalau nggak salah kasusnya terkait dari korupsi PLTU di Riau pada masanya. Nah lo gitu ya. Aduh. Lalu bagaimana tanggapan netizen ketika mendengar dari mantan napi koruptor gitu ya, sok keras gitu ya. Langsung aja kita reaction bersama yang dirangkum oleh laman Instagram Fitgram Indo. Jangan lupa subscribe, komentar. Terima kasih buat yang udah mau subscribe. Saja kalau orang-orang seperti itu nanti muncul sebagai pemimpin, mau jadi apa negeri itu? Hah? Ya sebagai presiden, kita boleh tidak setuju, tetapi dengan menggunakan dengan panggilan yang tidak wajar, tidak pantas. Tentu mestinya saya punya keyakinan bahwa sebagian besar bangsa Indonesia ini tidak respon terhadap apa yang dilakukan oleh saudara saudara Tio itu, dan saya kira itu tidak bisa jadi contoh. Nah, tetapi demo yang dilakukan teman-teman kemarin, saya kira berjalan lancar dan lain sebagainya. Saya kira itu betul-betul menyampaikan pikiran-pikiran. Ya, kita saling mengingatkan. Kalau kita salah saling seperti mengingatkan, dan ini sebagai wujud daripada solidaritas sosial. Tetapi kalau sudah kelewatan seperti itu, ya baru setelah bicara lalu ditepukin tangan kata sudah hebat. Kehebatannya ada pada bentuk tangan atau pada prestasi terhadap negara? Mestinya kan dia bangga ketika ditepukin tangan karena ada prestasinya, bukan karena memaki-maki orang yang sejatinya agama pun melarang. Agama juga melarang korupsi. Ya, agama ya, pada nilai-nilai kita sesama budaya kita juga tidak seperti itu. Terus budaya kita korupsi, Pak. Saya kira ini yang harus kita coba lihat. Nah, ini nanti ada dialog dan lain-lain sebagainya. Jangan juga Pak Prabowo nanti orang-orangnya ada harus hukum. Sekali lagi Pak Prabowo, setahu saya ketika saya dampingi sebagai ketua koalisi tahun 2014, itu beliau itu ya tidak anti kritik. Kalau ada apa-apa kita kritik, ada dialog, apa dasarnya, konstruksinya seperti apa, narasinya apa, itu beliau terlibat. Dan dalam beberapa hal itu terlibat. Ya, jadi... gitu ya, pernyataannya kita baca dulu captionnya. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menyentil keras gaya kritik mantan Ketua BEM UGM bernama Tio terhadap Presiden Prabowo Subianto. Idrus menegaskan demokrasi harus terikat etika kebangsaan, bukan sekedar kebebasan bermakian tanpa nilai gitu pada Sabtu 13 Juni. Menurut Idrus, dalam sebuah negara demokrasi, kebebasan berekspresi tidak bisa diartikan sebagai kebebasan tanpa batas yang hampa nilai. Kritik yang konstruktif seharusnya dibangun di atas rasionalitas dan argumen lah gitu ya. Nah ini, kalau netizen melihat Idrus ini yang menyampaikan, bagaimana gitu ya terkait hal ini, kita bacain gitu ya komentar-komentar netizen, tanggapan dari warga net gitu. Langsung deh kata-katanya seperti apa gitu. Setidaknya berkaca dulu pada masa lalumu Pak gitu ya gitu. Ngomongin etika, presiden, wapres, pejabat, dan menteri kalian aja nggak punya etika saat sebelum pemilihan dan di hari pertama menjabat. Betul lah ya, pada zaman Prabowo masih oposisi kan kita tahu ya, gebrak-gebrak meja gitu. Apa pantas mantan napi menjabat waketum partai gitu ya? Waduh, apa? Jilat terus, waduh gitu. Dikritik secara halus nggak didengerin, dikritik secara kasar katanya kita yang provokasi. Lantas harus dengan cara bagaimana pemerintah dan pejabat dikritik? Netizen bertanya dengan nada lembut nih, gitu ya. Emosi kayak dia bener aja gitu ya. Aduh,
Anda ngomong seperti ini karena udah kenyang gitu ya. Banyak kok yang respon gitu. Kalian paham lah mana yang lebih. Waduh itu. Terus yang pantas pejabat korup tanda tanya gitu ya. Mantan pelaku maling ngomong soal etika dan nilai-nilai kebangsaan. Pak, di toko perlengkapan rumah ada loh cermin gede harganya nggak sampai 1 juta gitu ya. Dikritik anak muda, bapak ini baperan berlebihan gitu ya. Bacot nih. Waduh gitu. Maling ngomong gitu. Kok mukanya bengkak kayak bubble head. Bubble head apa nih? Koruptor ngomong tentang etika, diketawain netizen gitu ya. Agama juga melarang korupsi, Pak. Tuh, benar kan, agama juga melarang korupsi. Seorang koruptor kritik yang berantas koruptor, tidak tahu malu gitu ya. Cari proyek gitu. Ada stiker kambing menjilat gitu ya. Aduh. Ada yang mau tag bapaknya nggak? Komentar netizen bagus-bagus soalnya gitu ya. Nggak pantas koruptor ngomong kayak gitu, nggak punya malu gitu. Kita dinasehati koruptor, lucu gitu ya. Kalau dari awal ada hukuman mati dan Wak ini udah mati, mungkin Wak ini nggak bakalan berani lagi ngomong begini di alam kubur, dijamin gitu ya. Aduh gitu. Punya SKCK Pak gitu ya. Idrus Marham, banyak zikir lo, istighfar, bentar lagi usia lu di end. Ingat umur umatku tak lebih dari 60-70 tahun gitu. Ucap seorang mantan koruptor, tepuk tangan gitu. Prestasi beliau selagi menjabat negara adalah korupsi gitu. Koruptor ngomong tentang etika. Yang kelewatan kalian, rakyat semakin susah Pak gitu. Tadi ya komentar-komentar dari netizennya itu. Kalau tadi kata Pak Idrus kan, Prabowo ini mendengar kritik, nah gitu kan ya, harusnya mahasiswa diterima dong lapang dada gitu sebelum dikritik. Kebijakannya udah pro rakyat banget kan, MBG kan udah berjalan berapa lama gitu kan, dan itu kan sebenarnya udah menuai kritik gitu, dan ternyata kan juga nggak didengerin misalnya kayak gitu. Aduh gimana Pak Idrus ini mendapat sambutan dari warganet gitu ya. Itulah warganet Indonesia emang paling top gitu. Kalau menurut Positive People gimana pendapatnya, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, komentar pedes, komentar dari warganet terkait hal-hal yang bikin heboh, pasti ya kita akan bacakan. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.